Apa yang paling Anda soroti dan juga digarisbawahi dalam sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan dari termohon dan juga pihak terkait? Hampir setengah hari ya, untuk membahas soal Sirekap saja. Ya, jadi kalau kita lihat kan ada 4 dalil utama ya dalam permohonan pemohon ini, yaitu proses pencalonan capres-cawapres ya, utamanya paslon 02, wakil presiden 02. Kemudian proses selama kampanye soal bantuan sosial, kemudian soal ketidaknetralan aparat yang mereka angkat ya, kemudian juga bagaimana menggerakkan ASN dan lain sebagainya, termasuk kepala desa dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kan bicara proses pemungutan suara, bagaimana soal undangan yang tidak sampai, kemudian bagaimana intimidasi terhadap pemilih. Nah, yang keempat itu penghitungan suara, di dalamnya salah satunya adalah soal sistem informasi Sirekap yang dianggap kemudian diduga begitu ya, di setting begitu, diarahkan untuk memenangkan salah satu calon. Nah, kalau kita lihat selama pemohon menghadirkan ahli dan saksi yang cukup maksimal menurut saya, pemohon paslon 01 7 saksi, kemudian 7 ahli 11 saksi, kemudian paslon 03 9 ahli 10 saksi. Nah, itu kan sebenarnya kemarin yang dijelaskan kurang lebih 4 hal itu sebenarnya, 4 isu utama tadi. Nah, tentu kemudian kalau kita lihat kemarin sebelum menutup persidangan, Hakim MK nampaknya menaruh interest soal Sirekap. Saya bisa memahami kenapa Hakim MK menaruh interest soal Sirekap untuk meminta KPU menjelaskan secara terang benderang. Pertama, memang dalam jawaban termohon KPU soal Sirekap ini kurang mendapatkan porsi, jadi hanya minimalis lah, terbatas, sehingga Hakim ingin KPU lebih menunjukkan bagaimana sih Sirekap ini dibangun, Sirekap dioperasionalkan, titik lemah Sirekap seperti apa, dan apa saja kemudian hal-hal yang berdampak atas keberadaan Sirekap ini sebagai salah satunya mungkin disebut sebagai alat bantu menurut termohon. Nah, kalau saya lihat juga yang kedua, Hakim MK ini kan latar belakangnya sebagian besar memang harus kita maknai juga ahli-ahli hukum yang punya pengalaman. Kalau isu soal pencalonan, keabsahan pencalonan, pasti mereka dengan mendengarkan keterangan dari ahli pemohon ya, yang dihadirkan berturut-turut, mereka juga sudah bisa menelaah itu. Kemudian selama proses soal netralitas ya, penjabat kepala daerah, kepala desa, mereka juga hukum pemerintahan daerah saya yakin juga pemahamannya juga cukup baik. Nah, tapi soal Sirekap ini mereka tentu butuh pemahaman dari ahli atau saksi yang memang memahami dan mengetahui betul ini. Maka kita lihat tadi meskipun hanya 3 orang ya, 1 orang ahli, 2 orang saksi, itu hampir setengah hari sendiri. Sangat banyak hal yang ingin digali. Lebih banyak hakim yang bertanya ya? Iya, sangat banyak hakim bertanya dan ingin mendalami betul perihal ini. Jadi besar kemungkinan memang hakim, karena setiap dalil itu harus dijawab ya, dalil yang relevan, kan setiap permohonan dalil pemohon itu harus dijawab oleh hakim nanti pada akhirnya. Keputusan hakim seperti apa. Nah, jadi hakim nampaknya ingin dapat bahan yang cukup, keyakinan yang cukup untuk kemudian isu Sirekap ini bisa ditanggapi dengan baik oleh hakim. Oke.